warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan hidayahnya sehingga kita diberi kesehatan, kesempatan untuk tetap menjalankan tugas kita sebagai mahasiswa. Mata kuliah manajemen kelas di mana di materi diskusi pada kali ini yaitu peraturan dan tata tertib kelas. Adapun penyaji materi yaitu kelompok 9, diantaranya Laude Muhammad Ilham dan saya sendiri sebagai pemampar materi yaitu Rahmi Nurul Najmah, dan yang ketiga yaitu Muhammad Sulfahri. Pembahasan pertama yaitu pengertian pengaturan kelas. Rules atau aturan adalah pernyataan yang biasanya tertulis yang menyebutkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh murid. Daniel Muijis dan David Reynolds tahun 2008 nomor 121. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kelas didefinisikan sebagai tempat belajar di sekolah. Hornby dalam Oxford Advanced Learners Dictionary mendefinisikan kelas sebagai group of students talk together atau occasion when this group meets to be taught. Dengan demikian, kelas merupakan sekelompok siswa yang belajar bersama atau suatu wahana ketika kelompok itu menjalani proses pembelajaran pada tempat dan waktu yang diformat secara formal menurut Daryanto tahun 2013 nomor 74. Peraturan kelas merupakan tergantung pada setiap guru mata pelajaran. Selanjutnya, pengertian tata tertib kelas. Ditinjau dari bentuk katanya, tata tertib berasal dari dua kata yaitu tata dan tertib. Tata menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai aturan, sistem, dan susunan, sedangkan tertib mempunyai arti peraturan. Jadi, tata tertib menurut pengertian etimologi adalah sistem atau susunan peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi. Selanjutnya, adapun implementasi pengembangan peraturan kelas dapat terlaksana dengan baik bila mengikuti prosedur yang sistematis. Berikut prosedur implementasi peraturan kelas yang harus dilakukan terdapat atas tiga, yaitu yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan yaitu membuat perencanaan dengan menguraikan beberapa peraturan secara detail atau membuat daftar peraturan kemudian disampaikan kepada murid. Kemudian membuat kesepakatan dengan murid mengenai peraturan yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini pengembangan peraturan kelas diterapkan guru mulai dari sebelum pembelajaran, proses pembelajaran sampai akhir proses pembelajaran. Dan ketiga yaitu tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini perkembangan siswa harus seimbang antara jasmani dan rohani dengan aturan yang diberikan. Apakah ada perubahan dalam perilaku maupun sifat siswa? Selanjutnya, jenis peraturan kelas. Peraturan kelas adalah peraturan yang khusus dibuat untuk membantu siswa agar mampu mengendalikan dirinya selama proses pembelajaran dari perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan atau perilaku menyimpan di kelas. Adapun contoh atau jenis peraturan kelas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini, yaitu tahap peraturan tertulis, di mana pada peraturan tertulis itu diantaranya datang tepat waktu, seragam sesuai dengan ketentuan, tetap melaksanakan tugas jika guru berhalangan hadir, petugas piket datang lebih awal, bersikap sopan, santun, dan menghargai warga sekolah. Selanjutnya ikut menjaga 9K, di mana ketertiban, keamanan, kekeluargaan, keindahan, kebersihan, kesehatan, keterbukaan, dan keteladanan. Yang terakhir yaitu dilarang membawa handphone dan sejenisnya. Selanjutnya peraturan tidak tertulis. Pada peraturan tidak tertulis ini diantaranya sebelum belajar siswa diwajibkan membaca doa, tahfiz, dan asmaul husna. Siswa harus izin ketika masuk dan keluar kelas,
masuk kelas terlambat harus piket kelas, siswa yang tidak mengerjakan PR keluar kelas, sepatu akan ditaruh apabila melepas sepatu di dalam kelas, menunjuk dengan tangan kiri akan dipukul, dan bergegas berpindah tempat. Selanjutnya, menghargai orang lain yang sedang berbicara, menerapkan malaikat kelas, mengambil LKS secara berurutan, mengembangkan tanggung jawab siswa, cara belajar bekerja kelompok, dan cara ketika berpresentasi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengetahui apa sih itu aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Nah, aturan tertulis itu merupakan sekumpulan peraturan yang terdiri dari 4 hingga 8 peraturan yang seharusnya memadai untuk mencakup wilayah peraturan-peraturan yang paling penting pada setiap sekolah. Sedangkan aturan tidak tertulis, yaitu peraturan kelas tidak tertulis, merupakan peraturan yang diberlakukan kepada semua siswa, namun hanya disampaikan atau tidak tertulis. Pada peraturan kelas tidak tertulis biasanya berupa peraturan khusus yang merinci perilaku siswa secara spesifik disertai dengan konsekuensi yang akan diberikan. Selanjutnya pada pembahasan yang terakhir yaitu faktor penghambat dan pendukung dalam pengembangan peraturan kelas. Yang pertama yaitu pada penghambat yaitu lingkungan keluarga, keterlambatan guru, dan penerapan peraturan yang kurang konsisten. Sedangkan faktor pendukung dalam pengembangan peraturan kelas yaitu kesadaran siswa terhadap peraturan yang diberikan, kesepakatan dengan aturan yang diberikan, model pembelajaran yang mendukung pengembangan peraturan kelas, dan dukungan serta hadiah yang diberikan. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Saya memohon maaf apabila ada berbagai kesalahan dalam proses penyampaian, baik itu dari perkataan dan mudah-mudahan dengan penyampaian materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada penyaji materi. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.